Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardiansyah dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang terhormat Bapak Yuda Hidayat Mansur, berikut adalah pandangan saya mengenai tugas 1 yang menguji pemahaman mahasiswa tentang kota dan perkotaan. Jadi pengertian kota dan perkotaan itu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Untuk aspek fisik sendiri, itu merupakan kawasan terbangun yang terdiri dari bangunan dan infrastruktur yang saling berdekatan. Wilayah ini bisa meluas dari pusat kota hingga ke pinggiran uh, dan uh, didominasi oleh struktur buatan manusia seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Untuk aspek sosial sendiri, itu dari segi sosial, sebuah sistem kehidupan manusia yang kompleks dengan kepadatan penduduk tinggi dan keberagaman strata sosial ekonomi. Biasanya kota ini mencerminkan interaksi sosial yang dinamis dan sangat beragam. Dan untuk yang terakhir adalah aspek ekonomi. Secara ekonomi, kota berfungsi sebagai pusat produksi jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya. Aktivitas ekonomi di kota mencakup sektor publik, swasta, dan sektor khusus yang saling berinteraksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup perencanaan kota. Perencanaan kota mencakup berbagai aspek dan ada 5 aspek untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Yang pertama ada tata guna lahan. Itu sebuah pengaturan pengguna lahan untuk berbagai fungsi seperti pemukiman, industri, dan ruang terbuka hijau. Yang kedua ada transportasi, perencanaan sistem transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas penduduk. Yang ketiga ada sarana dan prasarana, yang merupakan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Yang ketiga ada pengembangan ekonomi dan sosial, strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pelayanan sosial. Dan yang terakhir ada perlindungan ekonomi. Perlindungan ekonomi itu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengendalian pencemaran dan konservasi sumber daya alam. Selanjutnya perkembangan kota dalam perspektif sejarah. Perkembangan kota di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak masa kolonial hingga era modern. Masa kolonial, kebijakan ekonomi liberal itu pemerintah kolonial mendorong urbanisasi dan pertumbuhan kota melalui industrialisasi dan investasi asing. Sedangkan di era modern, urbanisasi terus meningkat dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sekitar 57,39% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Terus pembahasan selanjutnya konsep, proses, dan dampak urbanisasi. Untuk konsep dan proses, seperti kita tahu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dan didorong oleh faktor-faktor seperti faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong itu adalah keterbatasan lapangan kerja dan fasilitas di desa. Sedangkan faktor penarik itu merupakan peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas yang lebih baik di kota. Untuk dampak urbanisasi memiliki 2 dampak, positif dan negatif. Untuk dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan verifikasi budaya. Sedangkan dampak negatifnya itu seperti kemacetan, polusi, pemukiman kumuh, dan tekanan terhadap pelayanan publik. Dan untuk pembahasan terakhir ada tantangan dan masalah pertumbuhan perkotaan di Indonesia. Ada 4 tantangan pertumbuhan perkotaan di Indonesia itu. Yang pertama, kekurangan perumahan. Jadi permintaan perumahan yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan, terutama itu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua ada kemacetan dan polusi. Peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Yang ketiga ada ketimpangan sosial, seperti kesenjangan antara kelompok sosial ekonomi menciptakan segregasi dan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan publik.
Yang terakhir, ada kerentanan terhadap bencana. Kota-kota besar rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi. Itu semua memerlukan perencanaan mitigasi risiko yang matang. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.